kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Amin. Yes, kita mau mengucap syukur betapa kasih Tuhan luar biasa atas hidup kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Hari ini kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Betapa kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. katakan anugerahmu selalu baru. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus Tuhanku. beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kita terus menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, Yesus, Engkau segalanya bagi hidup kami. Tiada lain, tiada Allah yang seperti Engkau.
Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Siapa di tempat ini yang sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Oh, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau segalanya dalam hidup kami. Mari angkat tangan kita dan kita mau katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yeay. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kembali untuk duduk. Puji Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa buat kita semua, amin. Amin. Saya percaya kita semua melewati tahun-tahun. Ada tahun yang baik, ada tahun yang tidak baik. Kita melewati musim-musim. Ada musim yang baik dan ada musim yang tidak baik. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, amin. Amin. Biarlah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sumber pengharapan buat kita semua. Haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama Tuhan dan bersyukur. Karena Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini keluar dari hati kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, katakan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, katakan, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu luar biasa buat kami. Oh, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami melihat kasih-Mu, kami merasakan kasih-Mu aja Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak mungkin ada sampai hari ini Tuhan. Kalau bukan penyertaan-Mu Tuhan, kami gak mungkin ada hari ini.
Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menyertai kami Tuhan, kami nggak tahu kami ada di mana hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu yang kuat, yang menopang kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu buat kami. Biar kami mengambil keputusan untuk memegang tangan-Mu setiap hari. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang Kau teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang setia, Engkau memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua. Ku lewati perkenanan-Mu yang Kau yang teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami hadir hari ini itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mulut ini mulut-Mu, hidup ini hidup-Mu. Pakailah untuk menyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi umat-Mu yang Engkau tebus ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
Salam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin membagikan sesuatu yang saya dapatkan dalam bentuk mimpi. Nah, biasanya kalau di rumah, kami udah kira-kira 6 tahun gak pernah keluar kemana-mana kalau tanggal 31 Desember sampai tanggal 1. Karena selalu di rumah. Nah, tanggal 31 Desember yang lalu, kami kedatangan hamba-hamba Tuhan dari Kalimantan Barat, jadi berdoa di rumah. Biasanya setiap tanggal 31 Desember selalu berdoa. Nah, karena petasannya terlalu banyak, sampai kita berdoa aja nggak dengar suara sendiri. Ketika jam 12 lewat, hampir kira-kira beberapa menit menjelang jam 12 untuk pergantian tahun, kita sudah saling ngomong gak bisa lagi. Jadi harus hentikan doanya. Jadi sementara hentikan doa, kita nikmati petasan. Sementara nikmati petasan, saya kayak ditarik untuk tidur. Biasanya enggak. Jadi saya tinggalkan hamba-hamba Tuhan dengan istri saya. Dan saya turun ke tempat tidur di lantai bawah dan tidur. Sementara tidur, bagaikan layar besar muncul di depan saya. Bunyinya memang bahasa Inggris sih, tapi Indonesianya gini. Pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah. Jadi saya buka halamannya, ada halaman lagi muncul, pengetahuan Allah. Saya buka halamannya, terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi. Saya lihat tumpukannya, nggak tahu halamannya sampai kapan. Lalu datanglah ayat yang saya mau khotbah hari ini. Roma 11 ayat 33. Roma 11:33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tanda seru. Sungguh tak tersediki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu kayak buku besar terbuka di depan saya dan tulisan pengetahuan Allah. Saya mulai buka halaman. Satu halaman ada tulisan pengetahuan Allah dan hidup manusia. Itu kayak ditulis saya harus baca. Lalu puas, buka lagi halaman. Jadi bukan buka halamannya begini, bukan, tapi bukannya begini. Saya sambil buka satu halaman, buka satu halaman, buka satu halaman. Tidak tahu sampai kapan habisnya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semua yang kita butuhkan tertulis di situ. Semua yang kita butuhkan. Bahkan pelayanan, semua yang kita butuhkan. Tempat, apa yang kita butuhkan demi Injil, demi misi Tuhan. Semuanya tertulis di situ. Saya buka halaman demi halaman, saya buka. Nah, saya tidak tahu, istri saya tiba-tiba tidak enak dengan hamba-hamba Tuhan di lantai atas. Jadi diturun ke bawah cari saya. Datang sentuh gini, saya bangun, udah halaman hilang semua. Tapi ketika halaman-halaman itu hilang, dari bagian ini muncul dua bagian. Bagian pertama, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, sungguh tak tersediki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tapi yang saya mau bahas bagian pertama aja. Karena nanti ibadah kedua baru saya bahas yang bagian kedua. Kenapa? Karena panjangnya aja berhalaman-halaman, bagaimana 40 menit mau disampaikan. Jadi dari situ lahir satu buku. Lahir satu buku, tapi saya belum selesaikan. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan sebentar. Oh, alangkah. Itu artinya rasa kagumnya. Oh, alangkah. Oh, alangkah pintarnya anak ini. Oh, alangkah lebarnya.
Oh alangkah luasnya, oh alangkah panjangnya, oh alangkah indahnya, semuanya dipakai. Oh alangkah. Tapi ketika berhubungan dengan misi Tuhan, dengan rencana Allah, 3 hal yang mulai dibahas. Pertama, kekayaannya. Oh, dalamnya kekayaan. Kekayaan itu bisa dalam bentuk 2. Materi. Kenapa materi? Alam raya aja dia punya. Jangankan bumi. Alam raya aja Tuhan punya. Halo? Alam raya aja Tuhan punya. Burung di udara dia punya. Bunga-bunga di ladang aja dia punya. Pernah kita pelihara bunga-bunga? Enggak. Dia tumbuh sendiri. Tapi Allah yang kaya itu memberikan yang kita butuhkan. Salah satu contoh demi misinya. Elia ketika ada kelaparan, burung gagak diperintah untuk memberi makan Elia. Heran. Kalau sekarang, kalau kita tidak bekerja tidak usah makan karena kata ayat. Tapi Elia hanya gara-gara taat firman Tuhan. Tugas burung gagak membawa makanan buat Elia. Kenapa? Misi Allah harus tergenapi. Oh betapa dalamnya kekayaan Allah. Kekayaannya. Apa yang disebut kekayaan? Terlalu banyak, tapi saya juga mau bahas tentang rohaninya. Oh alangkah dalamnya, kekayaan. Kekayaan apa? Anugerahnya. Ketika kita melayani di depan ini seperti yang song leader, yang singer segala macam. Itu butuh anugerah Allah. Dan betapa dalamnya anugerah tersedia bagi mereka. Supaya dilayakan, melayani dengan sepuas-puasnya. Karena kekayaan ini tak terukur. Sementara saya ngomong ini kan 1 gelas. Kalau saya nggak minum, ini akan tetap di sini. Karena ini jatah pembicara, saya harus buktikan dulu jatah pembicaranya. Jadi saya harus minum. Daripada saya keluar, saya beli di luar. Mendingan saya beli di dalam. Minum di dalam. Karena sudah dibeli. Karena sudah dibeli, makanya saya minum. Jadi supaya lebih adil. Kenapa adil? Karena sudah dibeli, makanya saya minum. Aduh, sebentar. Puas, memuaskan yang dahaga. Kita butuh anugerah. Tapi telah dibeli oleh Yesus melalui darahnya. Karena darah Yesus telah membelinya bagi kita. Bukankah Roma 8 ayat 37 dan segala macam dikatakan bahwa jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya tapi diberikan buat kita, itu kekayaan kemurahannya. Apalagi ditahan, tidak ada yang bisa ditahan. Semuanya diberikan buat kita karena anaknya saja rela diberikan buat kita. Jadi kekayaan Allah begitu kaya dengan rahmatnya. Nah tadi malam gak tahu gimana ada orang yang kirimkan WA buat saya. Saya nangis di kamar di bawah. Nangisnya karena beberapa waktu lalu, ini masih isi WA di sini. Beberapa waktu lalu, kira-kira 5-6 tahun lalu, ada hamba Tuhan yang berdoa di Uganda. Gak ada namanya jadi nggak tahu. Hamba Tuhan berdoa di Uganda. Sementara berdoa, tiba-tiba dapat penglihatan. Yesus menunjuk, penglihatan Yesus muncul, lalu menunjuk kini ada sebuah negara di Asia yang lambangnya dari burung Garuda akan membawa Injil untuk 3/4 penduduk bumi. Pergilah ke sana dan beritahukan bahwa ini keputusanku. Aku menunjuk bangsa ini. Nah si orang Uganda ini tidak tahu ini ada di mana.
Tidak mungkin di negara kok ada seperti ini. Lalu dia datang ke Hong Kong. Ketika di Hong Kong, dia bilang tanda-tandanya seperti ini. Orang Hong Kong bilang itulah Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi mereka bilang gini, kalau Anda ke Indonesia, nyawa Anda terancam. Jadi Anda jangan pernah pergi ke Indonesia. Jadi dia bilang dia takut. It scare me. Takut sekali. Jadi ada hamba Tuhan dari Indonesia undang dia datang. Dia bilang saya karena takut saya nggak mau datang. Dia kembali ke Uganda. Ketika kembali ke Uganda, Tuhan Yesus muncul lagi di depan dia. Kan aku tugaskan kamu, kenapa kamu tidak pergi? Akhirnya dia kembali WA si orang Indonesianya. Boleh saya bersedia. Akhirnya dia datang. Ketika datang itu kayak dikuasai alam roh lagi. Dia lihat Yesus muncul dan tunjuk ini burung Garuda. Tapi dia bilang burung aja. Dia nggak tahu burung Garuda tapi ini ada di mana. Dia turun di airport Cengkareng. Dia lihat kok ini burung yang Yesus tunjuk. Dia bilang manusianya kok ada burung. Di sini ada burung, di sana ada burung. Saya pikir semua orang kok ada burung semua. Ini apaan ini? Ternyata itu hanya hal rohani. Baru saya tanya pendetanya karena dia jemput saya. Dibilang inilah Garuda. Namanya Garuda. Itu lambang pemerintah Indonesia. Dia bilang inilah tujuan Tuhan suruh saya ke Uganda datang ke Indonesia. Tuhan menyuruh saya dari Uganda datang ke Indonesia. Karena rencana Allah buat Indonesia. Tuhan yang pilih Indonesia untuk membawa berita Injil ke 3/4 penduduk bumi. Halo. Itu saya menangis. Menangis bukan karena apa? Kenapa Tuhan bicara buat orang di Afrika? Emang Indonesia tidak ada orang? Kenapa Tuhan bicara buat orang Afrika? Uganda lagi. Emangnya Indonesia kekurangan orang? Bukan. Kalau kita masuk ke dalam kekayaan kemurahannya, kita akan buka halaman demi halaman. Dan kita lihat, oh rencana Tuhan buat bangsa ini, buat pulau ini, buat kota ini. Dan buat apa yang sedang terjadi. Tapi dia mensuplainya. Semua karena dia kaya. Pertama, kekayaannya. Yang kedua, bukan hanya kekayaan. Yang kedua, kenapa kekayaan untuk misi itu ada kekayaan? Yang kedua, hikmatnya. Hikmatnya. Kedua itu hikmat adalah di dalam Ayub 28. Dikatakan bahwa di manakah hikmat diperoleh? Saya mimpi seperti ini, hikmat itu sepertinya terlalu ringan sampai dia sembunyi di tengah awan. Tipis sekali. Kalian lihat yang gini. Oh ini siapa yang ini? Dibilang itu hikmat. Tapi terlalu kerasnya itu bisa kayak bom meledak. Lalu kata-kata suara dari langit berkata gini, ini hikmat. Yang kalau orang memiliki hikmat Tuhan, kalau tidak memiliki hikmat Tuhan, itu dia ngomong seperti ringan seperti kapas, melayang aja. Politikus atau apapun, mereka ngomong melayang aja. Tapi kalau anak Tuhan memiliki hikmat Tuhan, kata-katanya bagaikan bom yang bisa meledak di mana-mana. Itu bisa mengatakan sembuh, lalu orang yang sakit bisa sembuh. Bisa berkata, menjadilah mujizat, maka terjadi mujizat. Karena hikmat Allah begitu luar biasa. Di dalam ayat 28 dikatakan hikmat. Maut berkata, dia tidak di sini, hanya desas-desusnya kedengaran. Tapi Allah mengetahui di mana dia ada. Dan Allah yang kita miliki dalam Yesus memiliki hikmat itu.
hikmat tersebut bisa tinggal dalam diri kita. Nah, saya contohkan ketika kita butuh hikmat itu. Tanggal 27 September yang lalu, saya dengan teman berdua, nama John Laulaka, pendeta John Laulaka yang buka sekolah doa pasukan usir setan hantu itu, dapat undangan untuk bicara di Hong Kong University of Shenzhen buat para mahasiswa yang dapat beasiswa itu S2 dan S3. Waduh, itu nomor 38 dari 100 universitas terbaik di dunia, itu nomor 38. Jadi teman saya gemetaran, kenapa? Dia kan hanya lulusan sekolah penginjilan SP 2 tahun. Saya SMP. Datang bicara kepada S2 beneran dan S3. Siapa yang tidak takut? Kita ketakutan. Saya bilang, tapi kapan lagi kalau bukan sekarang? Yuk, mari yuk. Dia bilang, tapi yuk. Saya bilang, jauh kau tetapi. Siap aja. Kita jawab iya. Di tanggal 27 kami tiba di Shenzhen. Datang bicara tempat itu, saya bertahu artinya bawah tanah itu seperti apa. Satu sesi di pavilion ini. Tiba-tiba aja muncul 70-an di pavilion ini. Habis menghilang aja. 1 jam kemudian kita ada di pavilion sana. 1 sesi lagi. Habis itu hilang di apartemen sana. Habis hilang muncul di sana lagi. Lalu kami pakai kampus Hong Kong University Shenzhen di lantai 2. Sesi berikut di bawah tanah. Sesi berikut di lantai 12. Herannya dari 70-an, 50 menyerahkan diri untuk dibaptis. Yang lucunya adalah satu dokter bertanya, saya ini sudah dokter, apa yang harus saya buat? Balik ke Indonesia atau tetap di sini? SMP menjawab gini, menurut hemat saya, kalau kamu dengan dokter mau balik ke Indonesia belum tentu SDM-nya cukup. Atau pengetahuan yang kau dapatkan di China sini bawa kembali ke Indonesia belum tentu cukup untuk menampung ilmumu. Jadi mendingan di sini dulu sampai semuanya bisa baru kamu balik ke Indonesia. Atau kamu bangun jadi rintisan di Indonesia, bangun usaha baru. Dia bilang, oke, kalau gitu nanti saya buat keputusan. Herannya SMP dan SP membungkam dokter-dokter. Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kita sampai jam 2, lalu besoknya sampai jam 3. Itu dini hari loh. Besoknya sampai jam 4. Setelah 7 hari, taifun datang Hong Kong, melanda Hong Kong. Jadi badai taifun melanda Hong Kong, itu level 10. Di Indonesia level 3, yang di Timor Seroja, level 3, pohon-pohon tercabut. Nah level 10, saya lihatin bagaimana angin muter gini, pohon dicabut kayak singkong dicabut. Kita ketakutan dan dari penerbangan telepon, Anda harus dibatalkan kembali ke Indonesia karena tidak diizinkan pesawat untuk terbang. Semua kendaraan tidak diizinkan. Kami naik kereta yang mirip kayak bus itu ke Nanning. 4 jam. Ke Nanning. Dari Nanning ke Duhan atau Tuan. Mereka bilang Tuan. Tapi tulisan Duan. Ya udah Duan. Itu naik turun. Herannya. Tuhan juga lakukan hal-hal yang indah. Dengarkan ini. Allahmu dan Allahku itu Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang menurut ayat ini,
Oh, alangkah dalamnya. Itu artinya dalamnya tidak terselami di mana. Tinggal buka aja halaman demi halaman. Apa yang dibutuhkan oleh hati manusia, tinggal buka aja. Kenapa? Saya tahu karena beberapa bulan lalu saya mimpi ada ladang yang terlalu luas, hanya sejauh mata memandang. Jadi langit bertemu dengan ladang. Biasanya hanya kelihatan laut, langit dan laut. Tapi ini ladang. Itu sawah. Terlalu luas sawahnya. Nah biasanya bulir padi itu kan cuma sepanjang gini. Yang saya lihat sepanjang tangan. Saya bilang, saya ini petani, belum pernah lihat padi, itu bulirnya sepanjang gini. Dan sudah menguning. Herannya, yang padi menguning berteriak, kapan datang, kapan datang, kapan datang. Saya bilang, biasanya tanaman kan gak bisa ngomong. Kok kenapa ngomong gini ya? Lalu suara dari langit berkata gini, peperangan, bencana alam, segala macam termasuk COVID-19, semua yang terjadi kelaparan, sakit penyakit, hanya mempersiapkan hati manusia. Supaya Injil diberitakan mereka akan terima Yesus. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa kaget? Karena Matius 9 berkata gini, ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Karena mereka lelah dan tidak berdaya. Saya bangun, saya bilang, aduh, kenapa saya heran itu? Karena padi yang begini besar, pemiliknya cuma satu. Pemiliknya cuma satu. Sekarang mau bersihkan, mau panen bagaimana? Sementara mau panen. Saya lihat jam, ternyata jam 3. Berarti tinggal 2 jam lagi jam 5. Saya bilang gini, ini ladang begini luas, ini sudah jam 3, sebentar lagi jam 5. Bagaimana bisa selesaikan begini luas? Itu sebabnya betapa kayanya persediaan itu bagi kita. Hikmat. Karena hikmat. Jadi Bapak, Tuhan berikan kepada Bapak hikmat. Tuhan berikan kepada Bapak hikmat. Hikmat yang tersembunyi itu ditaruh dalam hatimu. Ketika dibutuhkan seperti air ini, tinggal saya minum aja. Apakah saya bergumul untuk air ini keluar? Enggak perlu, tinggal gini aja. Hikmat ketika dibutuhkan tinggal mengalir ini keluar. Dia Tuhan yang berikan hikmat kepada Bapak. Tidak pernah salah. Nah sementara itu yang ke sini, di kursi pertama, baris kedua, baris ketiga, ada Bapak yang pakai masker. Nomor 2 dari kiri. Jadi kiri 1, ada 2. Dengarkan dalam hati saya. Tuhan memilih Bapak. Membawa pemulihan buat Bapak. Untuk dipakai oleh Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ada urapan ada padamu. Kuasa ada padamu. Semua apa yang ada pada Yesus. Itu dilimpahkan kepadamu untuk engkau salurkan bagi orang lain. Dan dia memilih Bapak sudah lebih dari cukup. Tuhan yang hidup itu. Dengan hikmatnya. Dia bisa tahu di mana di mana dan siapa orangnya. Itu sebabnya kalau Bapak ada. Itu karena kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan memilih Bapak. Tidak bisa dilawan. Nah sementara ngomong buat ibu. Di dalam hati ini mengalir aliran-aliran kehidupan. Menurut Yesaya 50 ayat 4. Bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Setiap pagi ia membuka telingaku untuk mendengar. Itu artinya
Ada lagu-lagu baru, ada sair-sair baru yang akan mengalir lewat hati ibu. Kalau boleh saran saya, ketika mengiang lagu-lagu baru itu, ambil rekaman aja, rekam. Alat perekam, mungkin HP atau apa. Rekam aja. Nanti baru diperbaiki atau diapain. Karena Yesaya 50 ayat 4 itu, setiap pagi ia membuka telingaku untuk mendengar. Ia membikin nyanyian-nyanyian baru dalam mulutku. Untuk menguatkan lemah. Jangan takut, Bu. Kalau Tuhan yang berikan gak bisa dihalangin. Dengarkan ini. Tinggal buka halaman demi halaman. Kita di ruangan ini, dengarkan ini. Tinggal buka halaman demi halaman. Dibukanya bukan ke kiri gini karena ada batasannya. Tapi kalau dibuka gini, kapan habis? Allah ada sumber. Dia sumber kekayaan dalam hal materi dan rohani. Tapi juga sumber hikmat yang kedua. Yang kita butuhkan tinggal di hikmat aja. Bukan hanya kekayaan dalam hal materi dan rohani ini. Anugerah kebenaran. Tapi juga hikmat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Dia sumber pengetahuan. Ketika kita butuh pengertian-pengertian baru, Tuhan akan menyingkapkannya bagi kita. Ingat loh, saya kan cuma S2. S2 artinya SD SMP. Tetapi ketika saya memiliki Tuhan, Amsal 9:10 berkata, takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian atau pengetahuan. Takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Nah, saya lihat di kalender kita, visi 2024. Membangkitkan yang lumpuh. Bukankah urapan itu juga akan bekerja di sini? Bangkitkanlah. Bukan hanya yang lumpuh jasmani, tapi juga lumpuh rohani. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, itu artinya dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dan kekayaannya, sumber-sumber dibutuhkan, semua disediakan oleh Allah yang hidup, supaya melaluinya kita bisa beritakan Injil. Masa orang yang dari jauh, dari Uganda itu, Tuhan harus suruh ke Indonesia? Itu karena dia kesempatan membuka halaman demi halaman. Padahal kita bisa buka halaman demi halaman. Itu sebabnya dari Januari sampai Februari mau 40 hari atau berapa puluh hari berdoa puasa. Ambil kesempatan, 1 hari aja gak apa-apa kok. Setetes air bagi saya itu lebih penting daripada satu galon. 1 galon mah terlalu banyak, setetes aja cukup. Kan cukup kan, memuaskan. Pengetahuan. Pengetahuan Tuhan terlalu luas. Tak bisa dijangkau. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, semuanya sudah diberikan. Semuanya sudah diberikan. Apa yang kita butuhkan? Tinggal bertindak. Contoh saya baca statement dari seseorang di sini. Buku ini saya bawa untuk baca di kereta api. Dan saya temukan statement yang bagus dari buku ini. Bermimpi setiap hari. Stella Stewart menulis seperti ini. Di belakangku ada kuasa yang kekal. Di depanku ada kemungkinan yang tak berakhir. Di sekelilingku ada kesempatan yang tak terbatas. Mengapa aku harus takut?
di belakangku yang kekal mendukung. Depan tak terbatas. Lo kenapa harus takut? Kami takut itu karena yang tadi Hong Kong University of Shenzhen itu nomor 38 dari 100. Dan itu menakutkan, baru dengar nama aja kok udah ketakutan. Tapi justru badai taifun di Hong Kong bikin kami jadi 7 hari jadi 14 hari. Gara-gara 14 hari itulah kami keliling berapa tempat dengan kereta api yang cepatnya. Waduh, kalau lebih bagus jangan lihat keluar karena pohon kayak terbalik. Kecepatan sini baru 250 aja kita udah ketakutan. Ada yang 380. Saya bilang teman, tahan napas. Tapi Tuhan bisa memakai untuk membungkam mulut. Bukan karena apa-apanya. Sumbernya kita memilikinya. Dengarkan ini. Bukankah Bandung ini adalah bagian dari Indonesia? Berarti janji-janji Tuhan yang ditujukan buat Indonesia, Bandung juga ada di dalamnya. Dan kalau lawatan datang ke Indonesia, itu Bandung juga ada di dalamnya. Dan itu artinya kalender kita bahwa 2024 membangkitkan yang lumpuh. Carilah yang lumpuh dan doakan. Carilah yang lumpuh dalam hal rohani. Mungkin mereka lumpuh secara rohani. Mereka butuh kekuatan. Mereka butuh dibangkitkan kembali. Karena lumpuh dibutuhkan kesembuhan. Ada orang yang baca Alkitab justru lebih banyak ngantuknya daripada enggak. Itu kan lumpuh sebenarnya. Dan karena itu butuh kita untuk membangkitkan mereka. Saya lihatin kalender, aduh luar biasa ini. Ini mungkin doa dan puasa baru dapatkan. Itu berarti apa yang akan terjadi. Tuhan sudah bicara bahwa itu pasti terjadi. Jadi hanya dibutuhkan kekayaan, hikmah dan pengetahuan Allah. Dan itu kita miliki dalam Yesus. Dan kalau kita miliki di dalam Yesus, sudah dijamin pasti jadi. Sudah dijamin pasti jadi. Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Tahu di hotel, saya dengan John menangis. Menangisnya cuma satu. Seandainya dulu kami tidak buat keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak pernah ada bayangan itu bisa terjadi. Kenapa? Ketika saya bertobat, lalu dia juga bertobat. Kami bertemu karena ada persekutuan mahasiswa. Dia berhenti kuliah, saya berhenti sekolah. Kami mulai berdoa. Dia bilang gini, Tuhan panggil kita untuk berdoa. Saya bilang, bagus, kalau gitu kita mulai hari ini. Lalu saya pulang ke rumah. Kayaknya asal biasa aja. Saya berdoa jam 5 pagi, tiba-tiba penglihatan muncul. Tentang ada film Yesus yang menurut Lukas itu, Yesus lewat, ada Matius pemungut cukai lagi duduk dan hitung uang. Jadi Yesus bilang, follow me, ikut aku. Tapi lewat, dia masih hitung uang. Lalu Yesus menoleh gini. Cuma tolehan matanya. Dia buang semua duit yang ada di situ dan ikut dia. Tiba-tiba saya dengar suara. Maukah kamu seperti orang itu dalam film itu? Ikut aku sekarang. Hari itu juga saya putuskan berhenti sekolah. Wah, itu tanda kutip ketaatan yang bodoh. Karena orang Kupang bilang, taat bodoh-bodoh karena Allah tidak tipu-tipu. Maksudnya taat bodoh-bodoh karena Allah tidak tipu-tipu adalah gini. Mau ikut, ikut aja karena Tuhan tidak mungkin menipu kita. Dan hari itu, saya bertemu dengan yang teman ini.
John ini. Kami jalan kaki 8 kilo ke atas gunung dan berdoa di sana. Berdoa. Habis berdoa nggak ada makanan. Mau buka puasa nggak ada uang untuk beli makanan. Kita jalan kaki balik dan pungut sayur bayam yang tumbuh di hutan. Cabut dan rebus untuk makan. Habis makan berdoa puasa lagi. Diejek habis-habisan, rasanya nggak mungkin. Kita berdoa, tiba-tiba dia bilang, si Johnson ini bilang gini, saya lihat kamu naik pesawat Tiup. Saya buka mata, naik pesawat, jalan naik angkot aja nggak ada duit. Mau naik pesawat. Dia ketawa, dia bilang, tapi saya lihat, oke. Saya bilang, saya juga lihat kamu juga naik pesawat. Bukan mata, kita masih berdoa. Apa yang kita lakukan, Tuhan terima kasih buat janjimu. Dan kami lakukan janji itu. Tetap menunggu janji Tuhan dan kami maju, tidak pernah menoleh ke belakang. Hasilnya mulai nyata. Di bulan September tahun lalu itu, kami nangis di hotel. Kami bilang dulu yang kita tak lakukan itu, ketaatan kita membuahkan hasil sekarang. Lumayan. Teman-teman yang mereka kuliah, nggak ada satu pun yang keluar dari Kupang. Mereka ganggu kami. Kamu nanti bagaimana? Sekarang justru kami lebih banyak keluar negeri. Kenapa? Allah yang kaya dengan kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dia bisa putuskan untuk buat sesuatu. Pilihan kita adalah ikutin aja. Kalau ini sudah disediakan bagi saya, kalau saya nggak ngambil yang kesalahan sayanya, bukan yang menyediakannya kan. Tadi malam saya dapat nasi dari Bapak. Saya putuskan mau makan atau tidak, itu kan keputusan saya. Bisa aja dibuang, bisa. Tapi rugi. Daripada buang saya langsung makan. Sambil makan, terima kasih Tuhan. Daripada dulu cuma sayur bayam. Kan udah dibayar. Saya buang karena saya tidak rugi. Tetapi saya harus makan untuk menghargai orangnya. Yang memberikan itu kepada saya itu dia berikan dengan pengorbanan. Kalau saya tidak menghargainya, saya tidak ada korban apa-apa. Tapi merugikan yang memberi. Mungkin diberikan buat orang lain bisa. Kenapa harus diberikan buat saya? Karena Tuhan yang mendorongnya untuk berikan. Itu sebabnya. Mari kita hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan kalau dia berikan segalanya bagi kita, mari kita hargai pengorbanan Yesus itu. Dengan mengambil kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ambil apa yang kamu perlu. Dan ketika apa yang kita perlu kita ambil, mujizat mulai terjadi. Saya tutup dengan satu kesaksian yang lucu. Ada dulu pendeta Abelov. Dia pergi ke Ungaran. Puasa 12 hari. Karena ruko yang diambil, nggak ada duit untuk beli. Jadi disewa aja per tahun. Dia pergi ke gua doa di Ungaran untuk berdoa puasa. Sementara puasa hari ke-10 udah gak kuat. Hari ke-11 kan dia gak makan gak minum. Hari ke-11 rasanya kayaknya gak bisa jalan. Hari ke-12 dia bilang, Tuhan kalau engkau tidak bicara berarti saya mati. Mendingan saya nunggu kapan engkau berbicara. Lalu tiba-tiba suara kedengaran yang kayak manusia yang ngomong sama si hamba Tuhan ini. Kalimatnya cuma satu. Pulang dan ambil yang kamu perlu. Udah. Dia diam. Itu kayak guntur. Pulang dan ambil yang kamu perlu. Dia balik dari Ungaran. Dia berhenti puasa. Setelah dengar suara itu dia ke depan resepsionis minta makanan.
Bilang, hah kenapa dibatalkan? Kalau udah dengar suara Tuhan untuk apa lagi? Mau sambung-sambung, saya udah gak kuat jalan katanya. Karena betis juga, kalau jalan kayak digigit anjing. Dia balik ke Jakarta. Dari satu ruko, sekarang hampir semua gedung-gedung besar itu milik Abba Love. Hanya kalimat satu aja, pulang dan ambil yang kamu perlu. Ternyata dibutuhkan satu ruko, lalu ruko berikut. Sekarang sudah lebih dari 50-an. Termasuk SDT Les yang S1, S2. Kampusnya segala macam. Kenapa? Karena satu kalimat itu aja. Pulang dan ambil yang kamu perlu. Apa hubungannya dengan kalender kita? Membangkitkan yang lumpuh. Itu firman pasti terjadi. Itu firman pasti terjadi. Itu firman pasti terjadi. Kalau hanya satu kalimat pulang ambil kamu perlu. Itu bisa sekarang Abba Love punya segala-galanya hanya dari satu kalimat itu. Bagaimana dengan kalender kita? Bangkitkan yang lumpuh. Itu pasti terjadi. Karena pelipat gandaan. Akselerasi. Percepatan. Sekarang sudah jam 3, percepatan karena mau jam 5 selesai. Dan Tuhan yang mempersiapkan hati manusia. Melalui kelaparan, melalui bencana, melalui peperangan. Dan sekarang rasanya orang lebih gampang berperang daripada biasa. Kenapa? Karena semuanya mempersiapkan hati manusia. Dengan satu tujuan. Injil mereka bisa dengar. Ada pengharapan dalam Yesus. Mereka yang lumpuh rohani, mereka yang lumpuh secara jasmani, itu bisa dipulihkan kembali, sembuh total. Tundukkan kepalamu. Dikatakan, oh alangkah. Itu artinya perbandingan yang tidak tertandingi, tak terbatas. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Ketika Elisa melaporkan kepada raja bahwa besok kira-kira jam seperti ini makanan berkelimpahan di Israel. Tetapi pengawalnya berkata, mana mungkin langit terbuka untuk mengirimkan makanan sebanyak itu. Nabi Elisa hanya berkata, engkau akan melihat dengan matamu, tapi engkau tidak dapat apa-apa. Karena engkau tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika besok terjadi mujizat, tentara musuh, Bani Amon dengan pasukannya, Moab dan pasukannya, mereka dikalahkan. Bukan oleh tentara Israel, tapi oleh Tuhan. Makanan berkelimpahan di Israel. Dan kepala pengawal ini menyaksikan mujizat, tapi dia tidak mengalaminya. Karena rakyat menginjak-injaknya dan sampai mati. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Allah yang kaya dengan hikmat. Allah yang kaya dengan kekayaan. Yang kaya dengan pengetahuan. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu kalau visi, misi yang diberikan Tuhan buat gereja di sini. Membangkitkan yang lumpuh. Itu dia sudah tahu. Karena Allah mengetahuinya. Kita hanya percaya saja. Dan mujizat itu pasti nyata. Hanya percaya saja. Dan mujizat itu pasti terjadi. Orang yang lumpuh pasti dipulihkan kembali. Disembuhkan, dibangkitkan kembali. Baik yang lumpuh secara jasmani maupun rohani. Sehingga Bandung dan Jawa Barat mengalami janji-janji Tuhan. Seperti hamba Tuhan Uganda ini.
Di mana dia di Uganda, Tuhan menyuruh dia ke Indonesia. Bahwa Indonesia dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kepada 3/4 penduduk bumi. Tanggal 17 November yang lalu atau 2 tahun lalu 2021, penduduk dunia sudah 8 miliar. Dan kalau 8 miliar, 3/4-nya harus mendengar Injil dari orang Indonesia sendiri. Itu berarti kita di sini, kita juga terhitung di dalamnya yang akan membawa berita Injil ke antara bangsa-bangsa untuk membangkitkan yang lumpuh, baik jasmani maupun rohani. Kalau Tuhan mempercayai kita, mengapa kita tidak mempercayai Tuhan? Kalau Tuhan memilih kita, mengapa kita meragukan Dia? Ingat, Dia tidak pernah mempermalukan kita. Kalau saya dengan teman Pendeta Johnson bisa dipakai untuk membungkam mereka yang S2 dan S3 di Shenzhen dan Nanning. Yang membuat saya terheran-heran adalah setiap hari selama 14 hari sampai jam 3, jam 4 pagi mereka pegang pena dan nulis terus. Kita tidak berhenti untuk bicara. Ketika kami berhenti berbicara, mereka tanya dan kami harus jawab. Begitu hausnya orang datang kepada Tuhan. Begitu haus dan rindunya mereka mengenal Allah. Bagaimana dengan kita? Beberapa bulan yang lalu saya mendapat mimpi. Di sebelah kanan saya ada pagar besi dan orang sementara haus. Berbondong-bondong, kelihatan berjuta-juta orang sedang menantikan air untuk minum. Di bagian kiri, saya dengan teman-teman membawa bergalon-galon air. Lalu seseorang berdiri di tengah. Dibilang, ayo bawa air yang di galon itu kepada mereka yang di bagian kanan yang kehausan ini. Ketika saya masih berlambat-lambat, dia berkata, mengapa engkau terhalang untuk membawa air kepada mereka yang haus? Begitu marahnya. Dia berkata, air berlimpah-limpah ada padamu. Mengapa engkau tidak berikan kepada mereka yang haus ini? Engkau akan dituntut. Karena saya kaget, langsung saya bangun dari tidur. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mau dihalangi lagi untuk membawa kabar baik atau air kehidupan itu kepada mereka yang haus. Kepada mereka yang haus karena mereka membutuhkan air untuk minum. Ini kami Tuhan. Kami yang di ruangan ini, kami berdoa, kami siap ya Tuhan. Kami siap menjadi pekerja-Mu. Kami siap menjadi utusan-Mu yang membawa Injil kepada mereka yang haus. Membangkitkan mereka yang lumpuh. Biarkan kami menjadi pelaku dan bukan hanya penonton. Kami menjadi pelaksana, bukan hanya melihat dari jauh. Ini kami Tuhan. Pakai kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati, saya kembalikan. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.